kita berada di proyek ini di daerah sekitar Caka Sampurna teman-teman ya, Kota Bekasi. Ini kita mau sedikit berbagi pengalaman dengan teman-teman. Kita mau mereview kolam yang baru selesai kita bikin teman-teman ya. Tim saya menyelesaikan. Kolam ini sangat cantik, menarik, berada di dalam rumah yang sangat indah, yang kebetulan juga sedang dibangun teman-teman. Nanti seperti apa kolamnya kita kupas satu persatu. Jadi teman-teman jangan sampai di skip sampai selesainya video ini teman-teman ya. Nah, ini penampakan kolamnya teman-teman ya, baru selesai kita finishing. Nah, ini berada di dalam ruangan teman-teman ya, tapi rumahnya juga belum rapi, baru dalam proses pembangunan, sehingga ini merupakan kegiatan yang paralel antara pembangunan kolam dengan pembangunan rumah. Ini sebenarnya kolamnya ada di dalam ruangan atau indoor, tapi di atas sana itu dibuat kaca sehingga transparan supaya cahayanya dapat ke sini jadi terang begitu, dan nanti konsepnya supaya ikannya warnanya cerah gitu timbul teman-teman. Ini secara umum keseluruhan kolamnya ini panjangnya ini sekitar 3,6, kemudian lebarnya 1,3, tapi belum terpotong chamber teman-teman ya. Kalau sudah terpotong chamber ini sekitar 2,5, kemudian chambernya sekitar 1,5. Nah, ini juga ada kacanya minimalis, kemudian ini kedalamannya sekitar 1,2 ya teman-teman ya, 1,2 meter. Kalau di chamber sini sekitar lebih dalam lagi, sekitar 1,3 sampai 1,5 meter. Nah, nanti strukturnya seperti apa saya masuk ke sana, kemudian kita ulas satu persatu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini saya sedikit mau bercerita sekaligus menjawab pertanyaan dari para subscriber tentang bagaimana sih caranya proses pembuatan kolam ini. Jadi awalnya permintaan owner itu saya buatkan rencana dulu, saya rancang pakai gambar 3 dimensi, kemudian saya buat RAB nya, kemudian saya buatkan rencana kegiatan, kemudian saya serahkan untuk dipelajari oleh pihak klien atau user. Selanjutnya setelah nego, membahas beberapa kesepakatan, katakanlah deal begitu, baru kita realisasikan pembuatan kolam ini dengan mengacu gambar yang sudah saya rancang. Jadi tim kami mencoba merealisasikan apa yang sudah saya gambar, apa yang sudah saya rancang dari dalam bentuk gambar menjadi real di lapangan. Nah, ini tentunya tidak mudah teman-teman ya, sangat sulit, dan ini membutuhkan waktu sekitar 24 sampai 27 hari karena kami hanya menggunakan 2 orang tenaga, tapi dua-duanya tukang profesional semua. Oke teman-teman, nah, sekarang kita lihat dulu apa yang bisa saya ceritakan di permukaan ini teman-teman. Yang bisa kita lihat ini adalah button drum atau BD, ukurannya 3 in, jadi dia berada di tengah kolam. Kemudian ini adalah skimmer itu untuk menyedot kotoran atau busa yang berada di permukaan air. Kemudian itu ada pipa arus 1 in, kemudian itu pipa arus 1 in, kemudian ini adalah pipa arus 1 in. Arus itu untuk menciptakan arus ya teman-teman dari pompa, sehingga nanti sirkulasi air itu
sedemikian rupa akan mengarah kepada pusat itu button trim itu. Jadi kotoran yang di dasar itu ketembak sama arus yang di sana sama yang di sana, diharapkan akan berkumpul di tengah dan disedot ke BD, ke sana, ke chamber 1. Kemudian ini adalah pipa overflow. Overflow ini adalah pipa buangan untuk langsung ke got. Jadi kalau ada limpahan air hujan apabila berada di outdoor atau mengisi kolamnya terlalu banyak atau menggunakan sistem dripping yang mengisi secara otomatis sedikit dari sedikit seperti menetes atau aliran kecil, maka airnya langsung keluar dari sini menuju ke got langsung. Nah, kemudian dari sini diolah ke chamber-chamber itu, dipompa, kemudian nanti dari airnya ada pipa yang ditanam di sana teman-teman. Nah, keluarnya lewat itu bagi shower. Ini bagi showernya ini cukup unik ya. Kita mencoba merealisasikan keinginan pelanggan. Beliau memintanya waterfall yang berundak ya. Kita buat 4 susun. Nah, ini sebenarnya cukup rumit juga teman-teman ya, cukup sulit, tapi bisa juga. Ini menggunakan tembok lah, acian yang di tembok kotakan, kemudian dikasih kaca dan kita atur sedemikian rupa supaya airnya nanti dari waterfall yang pertama itu, undakan pertama turun yang kedua, turun yang ketiga, turun yang keempat, kemudian jatuhnya ini berada di pusat atau di tengah daripada panjangnya kolam ini, untuk nanti dapat mengalir ke yang ke bawah itu, ke BD, ataupun nanti ditendang oleh arus mengarah ke skimmer. Ini mengapa saya atur di sini skimmernya, jadi supaya untuk menyedot kotoran atau busa yang biasa ditimbulkan atau sisa-sisa pakan dari waterfall sana, nanti alirnya ke sini. Nah, nanti tugasnya skimmer ini menyedot kotoran yang berada di permukaan air. Oke teman-teman, itu yang berada di permukaan. Nanti saya akan turun ke bawah, akan menjelaskan konstruksinya seperti apa di bawah. Nah, ini saya sudah ada di dalam kolam teman-teman ya. Ini kita lihat BD-nya berada di tengah teman-teman ya. Kemudian di sana, ujung sana itu ada pipa arus, kemudian itu ujungnya pipa overflow, kemudian ini uniring, yang di sana sebelah sana juga ada pipa arus, yang ini adalah pipa skimmer. Jadi ini sengaja dibuat cekungan atau seperti lambung kapal teman-teman ya, supaya airnya bisa terpusat ke sini, kotorannya nanti akan tersedot teman-teman ya. Jadi dari sana, dari sudut sini itu kita buat bedanya sekitar 10 cm dari ujung sini. Jadi ini lebih tebal, kemudian ini dicor miring sekitar 10 cm bedanya dari sini ke sini. Dan ini kita buat paling dalam untuk mengumpulkan kotoran, untuk selanjutnya disedot ke BD. Dari BD ini nanti kita akan alirkan airnya menuju ke chamber-chamber. Nah, nanti kita ulas chambernya seperti apa teman-teman ya. Jadi skemanya dari button trim atau dari BD, airnya dari sini, aliran air dari BD ini sama dari skimmer kita bawa ke chamber-chamber nih. Chambernya ada 4 chamber. Chamber 1, chamber 1, chamber 2, 3 sama 4. Nah, nanti kita ke atas, kita lihat sistem chambernya seperti apa. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan teman-teman ya. Ini adalah chamber-chamber. Chambernya ada 4. Ini adalah chamber 1, chamber 2, chamber 3, ini chamber 4 sekaligus ruang pompa teman-teman ya. Nah, ini dari BD sana
dan skimmer kita arahkan ke chamber 1. Ini chamber 1 di sini teman-teman. Nah, chamber 1 ini lebih dalam daripada kolam utama teman-teman ya. Ini chamber 1 ukurannya 30 kali 60, jadi ininya lebarnya 30, kemudian lebarnya ini 60. Ini chamber 1. Nah, di sini filter mekanis berupa jaring nelayan yang sudah kita siapkan. Kemudian nanti skemanya airnya setelah muncul dari pipa BD ini kan ada pipa BD dan pipa skimmer, kemudian naik ke sini, turun ke sini yang melewati celah ini. Nah, ini celah ini kita buat sistemnya sistem double wall teman-teman ya, sistem double wall. Jadi ini bedanya 20 cm dari dinding yang satunya. Ini sedangkan celah ini sekitar 15 cm. Kemudian ini merupakan pipa backwash antar chamber. Ini pipa backwash untuk chamber kedua. Jadi airnya dari chamber 1 ini naik, kemudian turun ke sini melalui celah ini. Kemudian dari bawah ini kan ada coakannya teman-teman ya. Ini di bawah ada coakannya. Saya buat sekitar 20 cm. Jadi untuk mengurangi potensi tekor, kita buat agak longgar. Kemudian di atasnya ada tatakan. Kemudian nanti airnya akan naik dari bawah ke sini ke atas melewati media filter, kemudian turun lagi ke sini ke chamber 3 melalui celah ini. Nah, ini celahnya ini menggunakan batu alam teman-teman ya, batu alam yang lumayan lah, agak kuat. Ini tebalnya 2 cm, kemudian panjangnya 60, lebarnya 40. Oke, ini adalah pipa backwash untuk chamber 3. Jadi ini chamber 3, ini bawah ada tatakannya. Setelah air dari chamber 2 ini turun ke sini, nanti akan naik dari celah bawah itu, kemudian melewati media filter sini, kemudian akan mengarah ke sini chamber 4. Nah, ini chamber 4 sama kita buat sistem double wall. Dari sana ke sini turun ke bawah, dari bawah ini. Nah, ini sekaligus ruang pompa teman-teman atau chamber terakhir. Nah, ini kita fungsikan juga sebagai central chamber teman-teman ya. Central chamber itu merupakan tempat apa, nanti kalau pengurasan, karena ini kolam ini berada di atas, berada di bawah maksudnya, jadi tidak bisa sistem cabut pipa langsung buang airnya, tetapi dipompa. Nah, untuk memanfaatkan gaya gravitasi, maka ini chamber keempat atau central chamber kita buat sebagai paling dalam. Ini sekitar 170 teman-teman ya. Nah, di sini ada pipa-pipa yang merupakan aliran dari chamber-chamber yang sebelumnya ini. Alirannya kita buat berada di sini supaya mudah mengalirkan kotoran. Kemudian ini setelah nanti ada di sini chamber 4 ini, nanti kita isi juga media filter. Media filternya udah kita siapkan buffer pH ya teman-teman ya, oyster dan media filter lainnya. Kemudian ini kita menggunakan pompa yang sudah saya pasang itu pakai Resun LP 16000 yang saya paralel juga sebagai backwash. Nah, ini pipa backwash teman-teman ya. Ini backwash kita bawa ke got. Nah, itu kebetulan sudah ada. Jadi kalau mau backwash ini tinggal dibuka valve-nya ini, kemudian kita tutup valve yang ke pompa ini, ke waterfall ini. Kita buat ini, kita cabang-cabang. Ini pakai pipa 1,5, kemudian kita lock shock pakai pipa 1. Ini kita lock shock pakai pipa 1 supaya pengaturannya lebih mudah. Kemudian kita buat valve lagi yang untuk ke pompa, ini ke waterfall
dari waterfall ke atas sana, atas sini. Ini pipanya ditanam sini, kemudian keluarnya sana. Sama pipa untuk arus kita buat ball valve juga, sehingga pengaturan derasnya arus bisa kita atur lewat sini. Nah, ini semua pipa-pipa ini kita tanam seperti di sini. Nah, untuk yang ke waterfall kita tanam di sini teman-teman. Nah, ini kita buat pipanya, kita tanam di sini, kita satuin ini teman-teman. Ya. Saya buka dulu, ini sengaja nggak saya buat permanen. Nah, jadi keluarnya lewat sini nanti airnya. Kemudian ini pipanya saya bolong teman-teman ya, sepanjang pipa ini saya bolong supaya nanti airnya mancur ke sini, itu keluarnya tidak menjadi riak. Jadi dia akan tenang, turunnya ke sini ke bak 1, kemudian turun melalui lidah ini ke bak 2, ke bak 3, bak 4, dan selanjutnya ke kolam utama. Oke teman-teman, selain dilengkapi dengan waterfall dan pompa untuk ke arus, ini chamber 4 juga kita lengkapi dengan ini ya, ada keran ini untuk inlet, sekaligus dipakai untuk dripping, untuk nambah air atau untuk dripping. Jadi kalau ownernya maunya air fresh terus berganti tapi sangat kecil, bisa diatur lewat sini. Jadi dari keran kita buka sedikit kecil. Nah, di sana kan ada overflow yang itu, nanti akan keluarnya lewat situ langsung ke got. Selain itu kita siapkan pipa untuk aerator. Ini aeratornya di sini kita siapkan, kemudian nanti kita bawa ke uniring itu. Jadi pipanya kita tanam di tembok teman-teman ya. Kemudian stop kontaknya, ini stop kontaknya sudah saya siapkan juga, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang pertama ini pompa, saya siapkan untuk pompa, kemudian aerator, kemudian ini nanti untuk lampu ultraviolet, kemudian yang satunya ini nanti saya siapkan untuk auto feeder, untuk memberi makan otomatis. Ini semuanya saya persiapkan sesuai dengan keinginan owner teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti teman-teman mungkin ada yang penasaran juga finishingnya kolam ini menggunakan apa. Ini sudah saya siapkan barangnya. Jadi untuk pengecetan kami menggunakan cat FlexiCoat water ponding yang biasa dipakai oleh para pembuat kolam koi. Ini adalah kolam yang cat kolam yang cukup baik menurut kami. Kemudian untuk pelapis anti bocornya saya menggunakan Vitajem. Selain itu biasanya saya pakai Sika, tapi saya nilai lebih efektif ini ya, penggunaannya lebih mudah, dia lebih ringan, dan daya rekatnya lumayan lebih bagus dari Vitajem, lebih bagus daripada Sika, tapi lebih mahal juga. Kemudian untuk dindingnya kita menggunakan batu alam candi, dan ini tadi sudah di coating. Sama untuk dinding yang di bawah ini kita menggunakan batu alam candi dan tadi sudah di coating. Kemudian untuk tutup ini, chamber ini sudah saya siapkan. Itu kayu ulin sudah dipernis juga, nanti kita pasang. Bagaimana penampakannya kalau kayu itu kita pasang teman-teman ya. Nah, ini deckingnya kita coba pasang teman-teman ya, pakai kayu ulin. Kayu ulin ini kemarin saya pesen langsung, ketebalannya 3 cm, kemudian untuk lebar panjangnya ini 141, kalau lebarnya ini
sekitar 109 atau 110 teman-teman. Ini sudah saya pas ke pabriknya sana, potongannya saya juga minta pas supaya nyampe di sini langsung bisa disusun dengan rapi. Nah, ini penampakannya cukup manis, estetikanya dapat, fungsinya juga dapat. Ini kalau kayu ulin lumayan juga harganya teman-teman ya. Ini ada satu kayu yang kemarin saya minta dipotong untuk mengepaskan ukuran. Jadi kalau kayu ulin standarnya yang agak panjang ini lebarnya 10,5 cm. Nah, ini saya buat 8 cm ini yang paling kecil ini. Jadi ini penampakannya sangat mewah, manis lah teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita review semuanya kolam ini, tadi sudah saya jelaskan sistemnya, struktur kolamnya, sistem chambernya seperti apanya, pompanya, dan semuanya sudah selesai. Akhirnya saya cukupkan review kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada review ke tempat selanjutnya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya semakin semangat membuat konten-konten menarik berikutnya. Salam sehat, salam semangat, salam merah putih, salam koin untuk persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.